Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rozil Amin ingin menjelaskan di poin A, yaitu kompetensi bimbingan atau konselor. Kompetensi seorang konselor menjadi indikator kinerja konselor dalam pencapaian konseling yang efektif. Konselor yang memiliki kompetensi melahirkan rasa percaya diri klien untuk meminta bantuan konselor tersebut. Kompetensi ini juga agar proses konseling berjalan secara efisien. Kompetensi sangatlah penting bagi konselor, sehingga konselor harus berusaha mengejar kompetensi tersebut. Konselor secara yuridis memiliki posisi yang sama dengan guru, dosen, pamong dan tutor. Namun berbeda dengan profesi lainnya yang memiliki spesifikasi konteks tugas dan menggunakan pembelajaran, sehingga baik spesifik konteks tugas dan standar kompetensi konselor tidak bermaksud dalam konkret dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari pemateri pertama yang berjudul pembimbing kompetensi atau konselor. Menurut Yusuf dan Hasan, konselor senantiasa berusaha meningkatkan kualitas kompetensinya, sehingga akan menampilkan kualitas sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan pengetahuan tentang tingkah laku dan konseling dengan membaca dan menelaah buku dan jurnal-jurnal yang relevan. Yang kedua, menemukan pengalaman hidup baru yang membantu mempertajam kompetensi dan mengembangkan keterampilan konselingnya. Yang ketiga, mencoba pendekatan baru, mencari cara tepat dan berguna untuk membantu klien. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas konseling yang dilakukannya dengan menelaah setiap pertemuan konseling agar menghasilkan konseling yang produktif. Yang kelima, melakukan kegiatan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang dilaksanakan untuk mengembangkan maupun memperbaiki proses konseling. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hesti Agustin sebagai pemateri ketiga, yaitu adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor yang menerapkan layanan bimbingan atau konseling Islam. Yang pertama itu kompetensi personal, di mana kompetensi personal ini berkaitan dengan moralitas dan percakapan intelektual. Seorang konselor dituntut untuk memiliki performance dan sikap yang menyenangkan. Jika ditinjau dari aspek moralitas, selain itu, konselor juga harus memiliki kesadaran pada dirinya merupakan tokoh di ranah publik. Dan yang kedua adalah kompetensi sosial, di mana konselor Islam sebagai tenaga yang profesional sudah tentu perlu berperan dalam memberikan kesadaran sosial. Kemampuan sosial yang dimiliki tergambar dalam bentuk kepribadiannya yang ramah dan aktif terhadap berbagai kenyataan yang dihadapi serta memiliki sikap simpatik dan empatik. Yang ketiga yaitu kompetensi substansi. Kemampuan ini merujuk pada kemampuan konselor dalam menguasai pesan dan materi yang akan disampaikan. Oleh sebab itu, konselor diharapkan memiliki wawasan luas tentang akidah, syariah, dan muamalah. Dan yang terakhir adalah kompetensi metodologis. Kompetensi metodologis terkait dengan keterampilan dalam menyampaikan pesan secara singkat, padat dan jelas. Ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki konselor Islam dalam hal kompetensi metodologis. Yang pertama, berkomunikasi, di mana komunikasi adalah proses pemaknaan simbol dan tanda-tanda ketika terjadi interaksi antara dua orang atau lebih. Yang kedua, mengenal kebutuhan konseling. Penting bagi seorang konselor Islam untuk bisa memperhatikan kebutuhan konseli, baik itu kebutuhan psikologis ataupun sosiologis. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi informasi.
Teknologi informasi sangat memberikan manfaat dan kepentingan dakwah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Irana Reiki akan melanjutkan pada poin kedua, yaitu keterampilan pembimbing ataupun konselor. Keterampilan pembimbing atau konselor merupakan kemampuan yang penting dalam memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan kepada individu atau kelompok dalam mengatasi masalah. Ada beberapa keterampilan yang penting bagi seorang pembimbing ataupun konselor. Yang pertama, empati. Empati adalah keterampilan yang sangat penting bagi pembimbing. Hal ini membantu menciptakan hubungan yang kuat antara pembimbing dan klien. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pembimbing ataupun konselor. Yang ketiga, pemecahan masalah. Seseorang pembimbing perlu memiliki keterampilan dalam membantu klien dalam mengidentifikasi masalah, mengembangkan strategi untuk masalah tersebut, dan membangun solusi yang dihasilkan. Yang keempat, keterampilan analisis. Keterampilan analisis adalah keterampilan yang diperlukan untuk membantu klien memahami penyebab masalah dan mengidentifikasi solusi yang tepat. Yang kelima, keterampilan mengelola waktu. Seorang pembimbing seringkali memiliki banyak tugas dan tanggung jawab yang harus dihadapi. Oleh karena itu, keterampilan mengelola waktu sangat penting untuk mencakup kemampuan untuk merencanakan dan mengalokasikan waktu yang efisien. Yang keenam, etika profesional. Seorang pembimbing atau konselor harus memiliki pemahaman yang kuat tentang etika profesional dalam praktek bimbingan untuk meliputi menjaga informasi klien. Yang ketujuh, kemampuan kolaborasi. Kemampuan kolaborasi adalah untuk bekerja sama dengan individu atau kelompok, seperti kolega, orang tua, dan lain-lain. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya di sini akan melanjutkan materi di poin ketiga, yaitu etika pembimbing atau konselor. Nah, di sini ada beberapa prinsip etika yang wajib bagi seseorang pembimbing atau konselor. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Pembimbing atau konselor wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan oleh klien. Yang kedua, hak asasi manusia. Pembimbing atau konselor harus menghormati hak asasi manusia dan martabat setiap individu yang mereka layani. Yang ketiga, penghargaan terhadap otonomi. Nah, di sini pembimbing atau konselor harus menghargai otonomi klien dan memberikan mereka kebebasan untuk membuat keputusan tentang hidupnya mereka sendiri. Yang keempat, batasan kompetensi. Pembimbing atau konselor harus bekerja dalam batasan kompetensi mereka dan hanya memberikan layanan yang sesuai dengan kualifikasi. Yang kelima, kontinuitas pekerjaan. Pembimbing atau konselor harus berusaha untuk memberikan layanan yang konsisten dan terus-menerus kepada klien. Yang keenam, refleksi dan pengembangan profesional. Pembimbing atau konselor harus melakukan refleksi terhadap praktik mereka. Yang terakhir yaitu konseling yang multikultural dan sensitif gender. Pembimbing atau konselor harus memiliki kesadaran